Tagar Kehidupan mempersembahkan tips dan trik sederhana agar percakapanmu lebih efektif dan meningkatkan daya tarikmu di mata orang lain. Berikut adalah 6 cara agar gaya bicaramu disukai banyak orang. Pertama, pentingnya empati dalam komunikasi. Empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta pikiran orang lain, sangat penting dalam berkomunikasi. Dengan memiliki empati, kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan kondisi orang lain. Hal ini membantu kita menyesuaikan cara bicara agar lebih sesuai dengan situasi. Empati juga bisa membuat kita lebih peka, peduli, dan menghargai orang lain. Dengan empati, kita bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kita juga bisa mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dan saran dari orang lain. Hal ini bisa membantu kita menemukan solusi yang lebih baik dan adil, yang bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Kedua, menghargai perspektif lain. Setiap orang memiliki pandangan berbeda tergantung pada pengalaman, latar belakang, dan nilai-nilai mereka. Penting untuk menghargai perspektif orang lain meskipun berbeda dari kita. Dengan mengakui keberagaman ini, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan menghindari kesalahpahaman atau konflik yang tidak perlu. Perspektif ini mempengaruhi bagaimana orang berpikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai situasi. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita seringkali beranggapan bahwa perspektif kita adalah yang paling benar, logis, atau rasional. Kita cenderung menolak atau mengabaikan perspektif orang lain yang berbeda dari kita. Mengakui perspektif orang lain bukan berarti kita harus setuju atau menyerah dengan pendapat mereka. Tapi, mengakui perspektif orang lain berarti kita menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Kita mau mendengarkan dan memahami sudut pandang mereka, tanpa menghakimi atau menyalahkan. Ketiga, berkomunikasi dengan kata-kata positif. Penggunaan kata-kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kata-kata ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwa kamu menghargai orang lain. Saat kita melakukan kesalahan, mengucapkan maaf dengan tulus dapat menciptakan suasana yang lebih baik. Kata tolong dapat digunakan dengan sopan saat membutuhkan bantuan, sedangkan terima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bersyukur dan menghargai orang lain. Menggunakan kata-kata yang membangun seperti sama-sama atau dengan senang hati setelah mendapatkan bantuan dapat memperkuat hubungan interpersonal kita. Kesederhanaan dalam berbicara dengan kata-kata positif membuat kita lebih disukai orang. Keempat, menyadari emosi lawan bicara. Saat berkomunikasi, penting untuk memperhatikan emosi lawan bicara. Dengan menyadari perasaan mereka, kita bisa menyesuaikan cara bicara agar lebih sesuai. Hal ini menciptakan komunikasi yang lebih lancar dan menghindari potensi konflik. Dengan menyadari emosi lawan bicara, kita bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Kita juga bisa memberikan dukungan, penghargaan, atau bantuan yang sesuai dengan emosi mereka. Hal ini bisa membuat mereka merasa dihargai dan dipedulikan sehingga mereka lebih menyukai kita. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita hanya fokus pada apa yang kita katakan atau ingin sampaikan tanpa memikirkan bagaimana dampaknya terhadap orang lain. Padahal, hal ini bisa menimbulkan masalah, konflik, atau kesalahpahaman. Menyadari emosi lawan bicara berarti kita bisa mengenali, memahami, dan menghargai perasaan yang mereka alami. Kita juga bisa menyesuaikan cara bicara kita dengan emosi mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Kelima, bicara dengan tenang dan jelas. Salah satu kunci menjadi komunikator yang baik adalah berbicara dengan tenang dan jelas. Ini menunjukkan bahwa kita menguasai materi yang disampaikan. Penggunaan bahasa yang sederhana dan tepat. Kamu harus menghindari penggunaan kata atau kalimat yang susah dipahami, bermakna ambigu, bermakna ganda. Kamu juga harus menggunakan kata sapaan yang sopan dan sesuai dengan siapa yang kamu ajak bicara. Selain bahasa verbal, bahasa nonverbal juga sangat berpengaruh pada cara bicara kamu. Bahasa nonverbal meliputi bahasa tubuh dan kontak mata. Kamu harus memperhatikan bahasa tubuh kamu agar tidak terlihat menghindar. Kamu harus menunjukkan kontak mata yang wajar, yaitu sesekali menatap mata lawan bicara kamu, dan sesekali memindahkan pandangan kamu ke arah lain. Dengan memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata,
Kamu bisa bicara dengan lebih percaya diri dan menghargai orang lain. Keenam, menjauhi sikap menghakimi. Sikap menghakimi adalah sikap yang menilai orang lain berdasarkan asumsi, prasangka, atau standar pribadi kita tanpa memahami latar belakang, situasi, atau alasan mereka. Sikap menghakimi bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, tidak dimengerti, atau bahkan diserang. Sikap menghakimi juga bisa menunjukkan bahwa kita tidak mau mendengarkan, belajar, atau berempati dengan orang lain. Sikap menghakimi bisa menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau jarak dengan orang lain. Cobalah untuk melihat sisi baik dari orang lain dan situasi yang terjadi. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan negatif atau mengasumsikan hal-hal buruk. Ubah pikiran negatifmu menjadi positif. Misalnya, jika kamu berpikir dia tidak bisa diandalkan, ubah menjadi dia mungkin sedang sibuk atau ada halangan. Sebelum mengeluarkan pendapat atau kritik, cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Bisa jadi ada alasan atau situasi tertentu yang membuat mereka bertindak seperti itu. Sebagai contoh, jika seseorang membuat keputusan yang tampak aneh, mungkin ada faktor-faktor yang tidak kita ketahui. Itulah beberapa tips dan trik tentang cara bicara yang membuatmu disukai banyak orang. Saya harap kamu bisa menerapkan tips dan trik ini dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ingat bahwa cara bicara kamu adalah cerminan dari diri kamu. Jangan ragu untuk terus belajar dan berlatih agar cara bicara kamu semakin baik dan efektif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu suka dengan video ini, silakan berikan suka, komentar, dan bagikan ke teman-teman kamu. Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel Tagar Kehidupan agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.